萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Sayap Iblis Surga Phoenix. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar seruan terkejut yang dipancarkan dari mulut Raja Serigala Abu-Abu. Tatapannya segera beralih ke sayap tulang di punggungnya. Kedua matanya menyipit seperti yang diminta. Apakah Anda tahu apa ini? Raja Serigala Abu-Abu secara bertahap pulih setelah shock berlangsung untuk sementara. Tatapannya membawa ketakutan saat dia melihat Xiao Yan. Kedua kakinya dengan cepat menarik diri. Meskipun daging dan bulu-bulu pada tulang sudah hilang, aroma khusus yang terkandung di dalam sayap tulang memungkinkan dia untuk segera mengidentifikasi mereka. Saat itu ia pernah melihat iblis surga Phoenix asli. Tekanan yang berasal dari dalam jiwa dan garis darahnya telah menjadi kenangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Di mana Anda mendapatkan sepasang sayap iblis surga Phoenix ini? Mata Raja Serigala Abu-Abu menatap Xiao Yan dengan penuh perhatian sementara dia berbicara dengan cara yang serius. Dari tampilan sayap tulang, mereka seharusnya berasal dari iblis surga Phoenix yang mati. Namun iblis surga Phoenix adalah eksistensi puncak dalam dunia binatang ajaib. Meskipun mereka cukup kecil jumlahnya, masing-masing memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dan potensi pewaris sangat menakutkan. Selain itu, setiap iblis surga Phoenix akan kembali ke altar suku mereka ketika mereka hampir mati. Tidak mungkin bagi orang luar untuk mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan iblis surga Phoenix, apalagi sepasang sayap iblis surga Phoenix di tubuhnya. Jenis binatang ajaib apa yang dimiliki sayap iblis surga Phoenix ini? Tanya Xiao Yan. Anda tidak tahu tentang iblis surga Phoenix? Raja Serigala Abu-Abu tercengang ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yan, seperti dia menyaksikan hal yang sangat lucu. Iblis surga Phoenix? Mayat misterius itu saat itu haruslah yang disebut iblis surga Phoenix. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Dia segera tersenyum dan melihat Raja Serigala Abu-Abu saat dia berkata, "Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang iblis surga Phoenix ini. Kamu pikir kamu siapa? Anda benar-benar berani berbicara dengan saya yang lama dengan cara seperti ini? Jangan berpikir bahwa kamu bisa pamer hanya karena kamu telah mendapatkan sepasang sayap iblis surga Phoenix. Jika iblis surga Phoenix sadar bahwa Anda menggunakan sayap anggota suku mereka untuk membangun teknik do terbang, kemungkinan mereka akan mulai mengejar Anda dan tidak akan berhenti melakukannya sampai Anda mati. Pada saat itu, akan sangat terlambat bagimu untuk bahkan menangis." Raja Serigala Abu-Abu tertawa marah. Pikirannya telah kembali ke kenyataan setelah mendengar kata-kata tidak sopan Xiao Yan. "Jika Anda bijak, Anda akan menyerahkan buah Star Class kepada saya yang lama sesegera mungkin. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu hari ini." Lidah merah terang milik Raja Serigala Abu-Abu menjilat bibirnya saat pandangannya yang agak merah darah menatap Xiao Yan. Kakinya menginjak ke tanah dengan cara yang tiba-tiba. Tubuhnya mengeluarkan suara suos sebelum muncul di atas kepala Xiao Yan. Auman marah dipancarkan. Tinjunya yang pembuluh darahnya berdenyut di atasnya, membawa dentuman sonik yang rendah dan mendalam saat itu dengan keras dihancurkan. Xiao Yan samar-samar menyaksikan Raja Serigala Abu-Abu yang telah menunjukkan serangan liar dan kasar. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya perak terang meletus di depannya. Tinju Raja Serigala Abu-Abu dengan keras menabrak cahaya perak. Suara samar-samar metalik muncul. Ekspresi Raja Serigala Abu-Abu berubah sedikit ketika tinjunya mendarat.
Dia hanya bisa merasakan bahwa lengannya sepertinya telah mati rasa pada saat ini. Sebelum dia bisa mundur, tinjunya yang berwarna perak terayun liar menghantam dadanya. Tinju itu menemui sasarannya dan Raja Serigala Abu-Abu merasa tenggorokannya menjadi sedikit manis. Syok melonjak di matanya. Kekuatan yang menakutkan. Apakah itu benar-benar berasal dari bocah ini? Tubuh Raja Serigala Abu-Abu mendarat dengan menyedihkan. Kakinya mengambil selusin langkah, masing-masing menumbuk setidaknya setengah kaki jauh ke dalam tanah, sebelum secara bertahap berhenti. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Segera matanya menyipit dan berhenti di sosok manusia berwarna perak di depan Xiao Yan. Dia merasakan sedikit bahaya dari sosok manusia yang tidak bergerak sedikit pun. Anda memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah menjawab pertanyaan saya dan terus menjadi Raja Gunung Anda, atau yang kedua, izinkan saya untuk membunuh Anda sekarang. Xiao Yan melihat ke bawah ke Raja Serigala Abu-Abu dari atas dan berbicara dengan suara lemah. Hanya denganmu? Raja Serigala Abu-Abu tertawa marah. Dengan itu Xiao Yan tersenyum. Jari-jarinya intet di Raja Serigala Abu-Abu. Boneka setan bumi di sampingnya segera membenturkannya seperti itu, bergegas seperti bola meriam sebelum dengan keras bertabrakan dengan Raja Serigala Abu-Abu. Raja Serigala Abu-Abu terkejut ketika ia melihat boneka setan bumi menerkam. Setelah pertukaran singkat tadi, dia jelas mengerti betapa menakutkannya iblis berwarna perak ini. Meskipun dia ketakutan, sesuatu menggerakkan keganasan mendalam dengan tubuhnya. Kedua matanya berubah sedikit merah dan raungan keluar dari tenggorokannya. Segera ia menyerang ke depan dan dengan keras bertabrakan dengan boneka setan bumi. Raja Serigala Abu-Abu memilih bertarung dengan tubuh fisiknya melawan boneka setan bumi. Ini juga merupakan metode bertarung yang dimiliki oleh kedua pihak. Mereka baru saja saling bertukar pukulan, namun ketika jarak antara keduanya terungkap, kekuatan boneka setan bumi jauh melampaui Raja Serigala Abu-Abu. Terlebih lagi, kesenjangan antara tubuh fisik adalah keseluruhan tingkat yang lebih tinggi. Orang bisa mengatakan yang lebih kuat dari kedua saat mereka bentrok. Kedua tinju keras bertabrakan. Gelombang udara yang menakutkan melonjak keluar. Potongan-potongan batu di tanah benar-benar meledak pada saat ini, berubah menjadi bubuk. Aliran kecil di samping juga mengeluarkan suara keras. Banyak ombak yang tingginya beberapa ratus kaki melonjak. Pohon-pohon di sekitar juga terlibat pertempuran dengan banyak dari mereka hancur berantakan. Tubuh boneka setan bumi bergetar sedikit saat angin telapak tangan tersebar. Dibutuhkan setengah langkah ke belakang sementara kaki Raja Serigala Abu-Abu menggosok ke tanah, membentuk bekas luka yang lebih dari 10 meter di kejauhan. Hanya kemudian dia hampir tidak mampu menstabilkan tubuhnya. Ketika dia mengangkat kepalanya sekali lagi, aura ganas akhirnya tertutup oleh keterkejutan. Dia jelas mengerti bahwa bukan tidak mungkin bagi monster ini untuk membunuhnya, mengingat kekuatannya yang menakutkan. Setelah mundur, boneka setan bumi yang tidak menerima perintah Xiao Yan sekali lagi melangkah maju. Tubuhnya terus mengisi menuju Raja Serigala Abu-Abu. Berhenti! Saya mengaku kalah. Raja Serigala Abu-Abu buru-buru berteriak. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat boneka setan bumi mengisi dengan aura yang sangat kuat. Boneka setan bumi dengan cepat berhenti setelah suaranya terdengar. Sepasang mata kosong menatap Raja Serigala Abu-Abu, menyebabkan kulitnya terasa agak dingin. Xiao Yan tersenyum di langit. Dia perlahan mendarat di tanah, berhenti di samping boneka setan bumi dan berkata, "Katakan padaku, aku ingin tahu semua informasi yang terkait dengan iblis surga Phoenix ini." Raja Serigala Abu-Abu menggosok benang darah dari sudut mulutnya. Tatapannya masih menakutkan saat dia melirik pada boneka setan bumi. Setelah itu, dia mengatupkan giginya dan berkata dengan enggan,
iblis surga Phoenix sangat terkenal di dunia binatang ajaib. Suku seperti mereka memiliki reputasi yang mirip dengan Pill Tower atau Hall of Souls di dataran tengah. Selain itu, mereka benar-benar milik tingkat puncak. Selama para tetua dalam suku membantu mengaktifkan kesadarannya, masing-masing iblis surga Phoenix akan melompat ke peringkat 5 setelah dilahirkan dan akan memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Sebagian besar iblis surga Phoenix berada di peringkat 7 tingkat. Beberapa elit mereka bahkan mampu mencapai tingkat 8 peringkat yang menakutkan. Oleh karena itu, meskipun suku iblis surga Phoenix hanya sedikit jumlahnya, ia memiliki peran yang sangat berpengaruh di benua Douki. Bahkan fraksi seperti Pill Tower dan Hall of Souls sangat sopan kepada mereka. Setiap anggota suku iblis surga Phoenix akan kembali ke altar suku dan menunggu untuk mati ketika kematian mendekat. Oleh karena itu, sangat sulit bagi dunia luar untuk mendapatkan sesuatu dari tubuh mereka. Salah satu alasannya adalah bahwa mereka sangat sulit untuk didapatkan, dan yang kedua adalah seharusnya suku iblis surga Phoenix menemukan bahwa seseorang mendapatkannya, dia akan dikejar sampai akhir hidupnya. Raja Serigala Abu-Abu tanpa sadar memandang Xiao Yan dengan sikap sombong setelah berbicara sampai titik ini. Jadi bagaimana jika Xiao Yan memiliki pembantu yang begitu kuat? Kekuatan kecil ini bahkan tidak layak disebutkan dalam menghadapi suku iblis surga Phoenix, namun orang ini berani menggunakan sayap iblis surga Phoenix tanpa berusaha menyembunyikannya. Xiao Yan tidak peduli tentang mata sombong milik Raja Serigala Abu-Abu. Dia sedikit mengerutkan kening, meskipun dia telah menduga mayat binatang ajaib menjadi luar biasa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa binatang ini akan benar-benar memiliki status dan latar belakang yang kuat di dunia binatang ajaib. Apakah ada fraksi lain di dunia binatang ajaib yang bisa bersaing dengan iblis surga Phoenix? Xiao Yan sepertinya telah memikirkan sesuatu dan dia bertanya sekali lagi. Dia mengingat Zian. Darahnya mampu menekan darah esensi dari iblis surga Phoenix. Sepertinya tubuhnya yang sebenarnya juga merupakan makhluk luar biasa. Raja Serigala Abu-Abu ragu sesaat setelah mendengar ini. Akhirnya dia menjawab, ada dua suku. Keduanya memiliki warisan yang membentang ke zaman kuno. Salah satunya adalah Piton 9 tanah dalam yang tenang sementara yang lainnya adalah naga kuno kekosongan. 9 piton tanah dalam tenang? Naga kuno kekosongan? Xiao Yan perlahan menggumamkan dua nama ini di mulutnya. Alisnya merajut sekali lagi. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang semua ini. Tentu dia tidak mengetahui yang mana dari dua binatang ajaib ini yang milik Zian. Kedua suku ini juga sangat menakutkan. Piton 9 tanah dalam yang tenang memiliki populasi yang besar. Tentu saja, kebanyakan dari mereka bukan dari darah murni. Namun ini memungkinkan Piton 9 tanah dalam yang tenang untuk membentuk suku yang sangat besar. Tidak ada kekurangan makhluk kuat di antara mereka. Setelah semua, binatang ajaib memiliki umur panjang. Prestasi yang terkumpul dari waktu ke waktu secara alami mengesankan. Naga kuno Fuet di sisi lain jauh lebih misterius. Saya juga tidak tahu banyak tentang suku ini. Namun kekuatan mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan karena dikabarkan bahwa naga kuno Fuet ini memperlakukan surga iblis Phoenix sebagai makanan. Wajah Serigala Abu-Abu Raja agak aneh ketika dia berbicara sampai titik ini. Kekuatan surga iblis Phoenix begitu menakutkan sehingga menyebabkan hati seseorang merasa kedinginan, namun naga kuno Fuet ini benar-benar memakannya. Bahkan dia merasa bahwa kata-kata ini sangat konyol. Ini hanya sesuatu yang saya dengar dari rumor. Naga kuno Fuet adalah monster sihir paling misterius di dunia binatang ajaib. Dikabarkan bahwa mereka dapat melakukan perpindahan melalui dimensi kosong sesuka mereka, dan merupakan tunggangan yang sempurna untuk bepergian melalui ruang dan dimensi. Oleh karena itu, saya juga tidak menyadari situasi yang sebenarnya.
Raja Serigala Abu-Abu terbatuk kering. Dia segera melihat Xiao Yan dan berkata, "Saya sudah memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Bolak-balik melalui dimensi. Naga kuno fake ini benar-benar sesuai dengan namanya. Saya ingin tahu apakah Zian milik suku ini. Beberapa kemampuannya terkait dengan ruang." Xiao Yan memiringkan kepalanya saat dia bergumam di dalam hatinya. Setelah merenung sejenak di dalam hatinya, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melirik ke Raja Serigala Abu-Abu. Dia menggerakkan tangannya seperti sedang melempar sesuatu dan buah terbang dari cincin penyimpanannya. "Ambil. Ini upahmu. Selain itu saya harap Anda akan menjaga rahasia ini hari ini kecuali Anda tidak ingin menguasai pegunungan ini lagi." Raja Serigala Abu-Abu bersukacita saat menerima buah kemerahan. Dia dengan hati-hati menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan dan berkata, "Anda dapat yakin bahwa kami binatang ajaib selalu menjaga kata-kata kami. Kami tidak seperti kamu manusia yang gak bisa jaga rahasia. Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini, karena memberitahu orang lain hanya akan membawa masalah bagi saya. Hehehe, bagaimanapun Anda telah mengembalikan buah Star Class ini kepada saya akan mengingatkan Anda bahwa akan lebih baik bagi Anda untuk tidak mengizinkan surga iblis Phoenix untuk menemukan sayap tulang ini. Jika tidak, Anda akan dikejar oleh mereka sampai tidak memiliki tempat untuk bersembunyi." Raja Serigala Abu-Abu melompat setelah berbicara, bergegas ke kepala binatang ajaib yang sangat besar. Dengan teriakan lembut, dia mengarahkan binatang ajaib dan pergi dengan angin yang bersiul. Xiao Yan juga menghembuskan nafas saat dia menyaksikan Raja Serigala Abu-Abu menghilang. Dia menoleh dan melihat sayap tulang di punggungnya, hanya tanpa sadar tertawa pahit. Benda ini sepertinya sudah menjadi masalah. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.